rahasia penciptaan, dan larangan daging babi. Sebuah ujian ketaatan. Pertanyaan mendasar sering muncul. Jika babi diharamkan, mengapa Allah menciptakannya? Apakah keberadaannya hanya sekadar cobaan? Atau adakah rahasia besar di baliknya? Ternyata, jawaban atas misteri ini membawa kita kembali ke masa banjir besar zaman Nabi Nuh, di dalam Bahtera Penyelamat, di mana ribuan jenis hewan hidup bersama. Muncul kisah tentang satu makhluk yang hingga hari ini menjadi simbol larangan. Babi. Inilah kisah yang jarang terungkap mengenai awal penciptaan hewan ini dan hikmah di balik larangan Allah. Kapal Nabi Nuh dan masalah kotoran. Bayangkan sebuah kapal raksasa yang berlayar di tengah lautan banjir yang menenggelamkan seluruh bumi. Bahtera itu membawa Nabi Nuh, para pengikutnya yang beriman, dan sepasang dari setiap jenis hewan, mulai dari kambing, sapi, unta, hingga hewan liar yang semuanya hidup seperti di dunia kecil. Awalnya, semua berjalan lancar. Namun, seiring berjalannya hari dan bulan, masalah besar mulai muncul. Penumpukan kotoran hewan dengan ratusan hewan di ruang tertutup. Kotoran menumpuk, menimbulkan bau tak sedap, mengundang lalat, dan perlahan mengancam penyebaran penyakit. Bahtera itu nyaris berubah menjadi sumber limbah yang mengancam seluruh kehidupan yang Allah titipkan di dalamnya. Nabi Nuh menyadari ancaman ini, tidak tinggal diam. Beliau mengangkat tangan, memohon kepada Allah yang Maha Bijaksana untuk memberikan jalan keluar demi menjaga keberlangsungan hidup di Bahtera. Tanpa solusi, masa depan umat manusia dan hewan terancam binasa. Solusi tak terduga dari Allah. Doa Nabi Nuh akhirnya dikabulkan. Allah memberikan solusi yang tak terbayangkan, yang kemudian melahirkan makhluk yang paling kontroversial dalam sejarah, yaitu babi. Menurut riwayat-riwayat Israeliat, kisah dari tradisi Yahudi dan Kristen, Allah menciptakan dua makhluk baru di dalam Bahtera untuk mengatasi masalah limbah, tikus dan babi. Tikus ditugaskan untuk memakan sisa makanan yang tercecer agar tidak membusuk, sementara babi ditakdirkan untuk membersihkan dan memakan kotoran hewan lain yang menumpuk. Penumpang Bahtera tentu terkejut melihat hewan aneh berbadan kekar, dengan moncong yang siap mengais tanah, dan sifatnya yang rakus. Namun, hewan inilah yang tanpa diduga menjadi penyelamat mereka dari tumpukan najis. Babi melaksanakan tugasnya, melahap semua kotoran yang menumpuk hingga tak tersisa. Bau busuk pun hilang, dan Bahtera kembali menjadi tempat yang lebih tenang dan aman untuk dihuni. Kisah ini menunjukkan kebijaksanaan Allah SWT. Setiap ciptaan, meskipun dinilai hina, memiliki fungsi penting. Babi, meski dianggap najis, saat itu adalah penyelamat. Allah menunjukkan bahwa tidak ada satupun ciptonaya yang sia-sia. Namun, sifat babi memang unik. Ia dikenal tidak mengenal jijik. Ia akan memakan apapun, termasuk kotorannya sendiri. Sifat inilah yang kemudian menjadi alasan utama mengapa babi menjadi simbol ketidaklayakan untuk dikonsumsi manusia, karena ditakutkan membawa penyakit. Catatan, ulama menjelaskan bahwa kisah babi di Bahtera Nuh termasuk dalam kategori Israeliat, yaitu riwayat dari tradisi Yahudi dan Kristen yang tidak dapat dipastikan kebenarannya secara mutlak dalam Islam. Meskipun demikian, kisah ini tetap dijadikan pelajaran moral karena mengandung hikmah bahwa setiap ciptaan Allah memiliki tujuan. Babi, dalam perspektif agama, samawi babi menjadi bagian penting dari sejarah manusia. Setelah peristiwa Bahtera Nuh, hampir semua agama samawi Islam, Yahudi, dan tradisi awal Kristen memiliki pandangan khusus mengenai hewan ini. Agama Yahudi, larangan memakan babi tertulis jelas dalam kitab Taurat, seperti yang disebutkan dalam kitab Imamat pasal 11, karena babi berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Bagi umat Yahudi, babi adalah simbol ketidaktaatan. Agama Islam, larangan ini ditegaskan secara tegas dalam Al-Quran, yang menyatakan, diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih, bukan atas nama Allah. QS Al-Maidah 3. Larangan ini diulang dalam beberapa surah lain, menunjukkan keseriusannya. Agama Kristen di masa Yesus, larangan babi masih berlaku. Bahkan Yesus pernah mengusir roh jahat ke dalam kawanan babi, yang menegaskan babi identik dengan ketidakbersihan rohani. Namun, seiring waktu,
khususnya melalui tradisi Paulus dalam Perjanjian Baru. Sebagian umat Kristen modern tidak lagi terikat pada larangan tersebut, karena mereka berpandangan bahwa makanan bukanlah yang menajiskan, melainkan apa yang keluar dari hati manusia. Meskipun pandangan berbeda, babi sejak dahulu selalu menjadi hewan yang kontroversial dan memiliki makna simbolis dalam agama-agama besar dunia. Hikmah larangan, kesehatan, sains, dan ujian ketaatan. Mengapa Allah mengharamkan hewan yang memiliki peran penting sebagai pembersih di Bahtera Nuh? Larangan ini tidaklah tanpa alasan. Sisi sains dan kesehatan. Sifat babi yang rakus dan pemakan segala, bahkan kotorannya sendiri, menjadikannya sarang bagi berbagai penyakit. Ahli kesehatan menemukan bahwa daging babi rawan mengandung parasit berbahaya seperti cacing pita, Taenia solium, dan virus mematikan seperti swine flu. Allah mengharamkan babi sebagai bentuk perlindungan dan kasih sayang Nia kepada manusia. Dalam Islam, ulama menegaskan bahwa babi haram linihi zatnya sendiri memang najis, sehingga tidak dapat dihalalkan dalam bentuk apapun, bahkan setelah dimasak sangat lama. 2. Sisi spiritual dan ketaatan larangan. Babi bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga mengandung sisi spiritual. Allah ingin menguji sejauh mana manusia bersedia tunduk kepada aturannya, meskipun alasan ilmiahnya tidak sepenuhnya dipahami. Babi adalah pengingat. Ia diciptakan dengan fungsi tertentu di bumi, membersihkan kotoran dan menjaga ekosistem, tetapi bukan untuk dikonsumsi. Allah menciptakan segala sesuatu dengan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang untuk dimakan, ada yang untuk diambil pelajarannya. Babi sebagai simbol ujian sejati. Pada akhirnya, babi bukan sekadar hewan haram, melainkan simbol ujian ketaatan. Allah SWT bisa saja tidak menciptakan babi, tetapi dengan adanya larangan, manusia diuji. Apakah kita akan tunduk pada acurannya, atau lebih memilih hawa nafsu? Keharaman babi mengajarkan bahwa iman sejati adalah ketaatan pada hal-hal kecil, bahkan pada makanan sehari-hari. Bukan sekadar ritual besar. Ini adalah rahasia terbesar di balik penciptaannya. Allah tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Babi diciptakan dengan fungsi, tetapi keharamannya adalah ujian ketaatan.